Ay, dito baka din mama. Ay, mama. Ay, baka mama mo ka dito. Kan tadi janji. Tadi janji malam. Ya, janji kanan. Yuk. Oh ya. Nanda kasih. Yuk. Yuk. Badar ayo. Ayo saya. Soalnya ayo masalah. Yuk. Itu saya. Kita ke kiri. Kalian posisi di mana? Ayah itu mana? Posisi di rumah nanti. Sekarang kita yang dari posisi di mana dan dia kan siapa? Iya, Mangang saeutik mundur ke handap aya belok ke kanan mundur. Baik pemirsa, ini dia Ibu Rohimah, korban KRT yang dianiaya dan disekap oleh majikannya sendiri, sudah sampai di kampung halamannya, yaitu di Kampung Cinangor, Desa Pangerenan, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut. Mundur ke tukang saeutik. Sampai ayam belok kanan di luhur mah belok kanan. Sekarang pagi ya. kan didinya mah biasa palidinya tuh. Siap tadi dua. Jangkung.
Itu dia pemirsa, Ibu Rohimah sudah sampai di kampung halamannya di Kampung Cinangor, Desa Pangerenan, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, yang langsung disambut oleh warga sekitar. Ini saya sedang bersama anggota DPRD Kabupaten Garut nih, Pak Yuda. Tribun Jabar lagi live nih, Pak Yuda nih. Tadi kondisi korban gimana? Alhamdulillah sudah CT scan 2 kali, baik, bisa pulang hari ini dan diselesaikan pembayaran oleh Pemkab Garut. Terima kasih kepada Garut. Terutama kalau saya paling berterima kasih paling awal adalah kepada warga Perum Bukit Permata di Cilame, Ngamprah, Bandung Barat yang begitu peduli melepaskan korban dari sekapan majikannya. Saya sangat berterima kasih. Ini yang dibutuhkan, kepedulian seperti itu yang membuat Ibu Rohimah bisa bebas dari sekapan majikannya. Baik Pak Yuda. Pak Yuda, ini setelah ini ada trauma healing ya begitu ya dari Pemkab? Ada dari Pemkab Garut akan menyediakan trauma healing, dari Kemenkes juga ada psikolog disediakan. Jadi nanti untuk kontrol cukup di Kabupaten Garut dan Pemkab Garut ada trauma healing nanti. Apakah trauma healing ini juga akan dilakukan kepada anaknya yang kita tahu tadi sempat histeris menangis begitu, yang beberapa hari ini merasa tertekan gitu? Ya tentunya, pastinya kita akan saran kepada Dinkes Garut untuk ada trauma healing juga untuk anaknya. Kan juga sudah lama tidak ketemu, dan ketika ketemu menyaksikan orang tuanya, apalagi juga tahu dari sosial media, tahu dari televisi ibunya mengalami penganiayaan. Tentunya anaknya shock kemarin aja ketika nengok sepanjang jalan nangis, dan ketika bertemu nangis, tentu ini harus ada trauma healing khusus untuk anaknya juga kan, seperti itu. Oke, termasuk ini ada bantuan juga ya katanya nih untuk usaha dari dari Kemensos Kewirausahaan, jadi langsung supaya Ibu Rohimah tidak perlu keluar kota bekerja lagi sebagai ART, ada bantuan kewirausahaan yang hari ini juga akan diserahkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Kemudian juga untuk perumahannya insya Allah diusulkan juga dari Kemensos, tapi dari dana korupsi juga sudah ada. Jadi para ASN se-Kabupaten Garut iuran, insya Allah 3 hari ke depan akan siap. Pak Yuda, silakan Pak Yuda. Atur nuhun Pak Yuda. Itu dia pemirsa, hari ini Ibu Rohimah sudah sampai di rumahnya di Kampung Cinangor dan disambut tangis oleh anaknya. Kalau dia teh panas deui. Mangga Bu, mangga. Itu dia pemirsa, Ibu Rohimah sudah sampai di
rumahnya, di rumah orang tuanya di Kampung Cinangor begitu. Dan saat ini para tetangga tadi menyambut kedatangannya dan mengantarkan Ibu Rohimah begitu, menyambut. Mohon maaf pemirsa, di dalam sinyal tidak terlalu begitu bagus, jadi sempat ada beberapa terputus begitu. Kita akan mewawancari kuasa hukum dari korban, itu Asep Muhyiddin. Pak, kalau melihat kondisi kan sekarang sudah pulang ya, tapi kondisinya masih kayak lebam-lebam. Itu seperti apa kata dokter? Jadi alhamdulillah hari ini hasil daripada observasi pemeriksaan dokter ahli bedah ya. Jadi ada lebamnya di sini itu karena masih ada gumpalan darah yang mungkin harus memerlukan istirahat. Dan kata dokter ketika istirahat di rumah pun nanti bisa dengan berobat jalan seperti itu. Namun dalam catatan selama saya di sana mendampingi selama dari malam minggu sampai saat ini pulang itu ada 2 kali di CT scan kepala gitu ya. Jadi ada 2 kali, yang pertama itu pada hari Senin, yang keduanya hari Selasa seperti itu. Mungkin kalau masalah diagnosa saya bukan begitu tahu ya, tapi intinya 2 kali dilakukan CT scan seperti itu. Lalu yang keduanya ada bekas-bekas lebam, luka-luka nyeri, memang masih terlihat gitu karena akibat benturan yang cukup kuat seperti itu. Dan yang ketiganya menurut analisa dari dokter saya mendapatkan penjelasan tadi, yaitu akibat dari benturan yang kepala ini memang secara hasil CT scan katanya tidak begitu terlihat, tapi untuk hasil sarafnya karena ini kan belum dicek oleh saraf juga gitu ya, baru hanya untuk torak kepala saja, itu belum diketahui untuk sarafnya, dan ini katanya bisa dilakukan dengan berobat jalan. Dan alhamdulillah tadi itu kedatangan Pak Wakil Bupati ya, Pak Wakil Bupati Garut, jadi untuk berobat jalan tidak perlu ke Bandung katanya, nanti bisa di Garut saja. Mudah-mudahan itu bisa terrealisasi seperti ini, seperti yang dijanjikannya itu. Tapi diperbolehkan pulang ini karena sudah membaik atau gimana? Jadi diperbolehkan pulang ini menurut analisa dokter itu sudah mulai agak membaik gitu ya. Nyeri di kepalanya sudah berkurang seperti itu. Terus ngilu-ngilu sudah berkurang seperti itu. Jadi bisa pengobatan dengan berobat jalan seperti itu. Yang penting ada semacam di mata ini kan ada obat tetes 2 jam sekali itu harus dimasukkan, dan ada juga yang 4 jam sekali itu. Kang, kalau cerita ke Akang, korban ini disiksanya menggunakan tangan kosong atau? Ada yang menggunakan tangan kosong, ada juga yang menggunakan alat. Jadi kalau tangan kosong itu langsung hantaman ke mata gitu ya, seperti itu. Jadi mukanya itu, jadi contoh ini yang laki-laki, ini yang perempuan. Jadi satu pas satu gitu. Oh, jadi dua-duanya? Dua-duanya gitu. Nah kalau untuk yang menggunakan alat itu ya ada yang menggunakan seperti tadi yang diberitakan heboh itu menggunakan teflon ya. Teflon ini dibenturkan ke kepala. Nah itu teflonnya seperti yang saya pernah lihat di sana dan saya tanyakan ke penyidik, itu cukup lumayan berat teflon ini, bahkan sampai benjol bawahnya itu. Berarti segimana kerasnya gitu. Makanya di sini rencana ke depan saya ingin melakukan pemeriksaan khusus yaitu tentang saraf gitu ya, karena ini kan belum begitu diperiksa secara komprehensif tentang sarafnya ini. Kan kalau melihat cerita kesalahannya apa sih Kang sampai disiksa? Jadi kesalahannya sebetulnya hanya anggap sederhana. Kenapa saya bilang sederhana? Karena kalau setrikaan kurang rapi menurut versi mereka gitu ya, tapi kalau menurut versi Ibu Rohimah korban ini sudah rapi gitu. Itu dipukul terus istilahnya didenda 100.000 seperti itu. Terus yang keduanya ketika lupa mencabut cokannya sanyo, itu ada juga pemukulan, ada juga denda 100.000 seperti itu. Dan yang paling ngerinya mungkin semua bisa membayangkan waktu malam hari salah satu malam Ibu Rohimah ini sedang di kamar mandi, itu dipukul, ditimbuk sampai terjatuh ke lubang kloset. Nah setelah di lubang kloset ini tangannya masuk ke dalam pembuangan kloset itu, setelah masuk ini kepalanya itu diinjak oleh si pelaku. Jadi kepala ini masuk juga ke dalam lubang kloset itu yang paling ngeri bagi kami. Makanya
saya berharap saya juga akan mengawal, memastikan sampai nanti ada vonis dari pengadilan, karena ancamannya mungkin 10 tahun, dan mudah-mudahan saya akan mencoba koordinasi dengan penyidik. Di sini ada kerugian psikis, kerugian material. Jadi mudah-mudahan penyidik bisa lebih memahami ada sanksi denda yang bisa nanti diberikan kepada Ibu Rohimah seperti itu. Dan kalau menurut cerita korban setelah kejadian ini berminat lagi untuk kerja jadi ART. Untuk korban sebetulnya dia nggak berminat lagi, karena ya dari situlah ada traumatik, ada psikologi dari korban, jadi nggak berminat lagi. Alhamdulillah berkat bantuan dari Pak Yuda, anggota Dewan, kemarin dari Kemensos RI langsung turun, langsung memberikan bantuan untuk melakukan usaha supaya tidak menjadi ART lagi keluar. Jadi bisa buka warung-warung lah seperti itu, warung sembako. Nah, kalau proses hukumnya sendiri sampai saat ini terus dilakukan. Oke. Untuk proses hukum tadi sebelum saya dan rekan-rekan pulang itu saya mencoba langsung ke Polres Cimahi dulu. Kebetulan penyidiknya itu sedang libur ya, kelepas tiket. Tapi saya ingin memastikan apakah betul nggak ditahan. Tapi bukan tidak percaya ya, bukan. Hanya ingin tahu betul nggak ditahan. Jadi ya alhamdulillah saya bisa melihat di sana diperlihatkan oleh tahti ya, dari tahanan di sana. Jadi ada itu yang satu sedang di luar, yang satu ibunya itu sedang tidur. Jadi diperlihatkan kepada kami. Alhamdulillah kami tadi datang kepada Polres Cimahi, dan kebetulan di jalan juga Polres Cimahi menawarkan untuk semacam terapi mental ya gitu. Tapi saya sudah menyampaikan insya Allah mudah-mudahan dari Kabupaten Garut, tetapi kalau seandainya nanti dari Polres Cimahi kita langsung terus komunikasi untuk perbaikan mental ini. Kang, setahu Akang profil pelaku ini, Pak Sutri ini apa? Kalau setahu saya profilnya ini dia bekerja, dan bekerjanya pun entah bekerja apa, warga juga tidak mengetahui kerja apa, tetapi saya membaca atau melihat dari jejak digital itu katanya ya, belum pasti benar, katanya itu admin salah satu judi slot atau apa ya gitu, judi online ya gitu, admin salah satu judi online katanya. Jadi dari kita menelusuri di medsos juga seperti itu, tapi belum pasti ya apakah itu benar atau tidak. Kalau dari penyidik cerita profil pelaku. Oh belum cerita, karena waktu kemarin itu lebih kepada penanganan kesehatan dulu seperti itu. Mudah-mudahan ke depan kita juga langsung berkoordinasi terus dengan penyidik. Pak, selain mendapatkan penyiksaan, apa ada ancaman juga dari pelaku? Oh ada, jadi sebelum diketahui warga pelaku diancam jangan sampai diberitahukan keluar. Awas kalau diberitahukan keluar kayak seperti itu, nanti kita siksa lagi seperti itu. Jadi ada ancaman, makanya korban tidak berani menyampaikan keluar gitu. Jadi diam di dalam ketika warga assalamualaikum gitu ya. Ini kan korban baru melihat was-was gitu. Saat disiksa itu teriak-teriak atau pasrah aja kan? Enggak, memang ada bilang sakit, tetapi tidak bisa melawan seperti itu. Sehingga akhirnya makanya warga yang pernah bilang hampir setiap malam terdengar rasa tangisan, itu betul gitu. Jadi yang sering disiksa itu di kamar mandi ya, di belakang ya, seperti itu. Kan ini teriakan atau jeritan tidak ada. Enggak, menahan rasa sakit. Iya gitu. Tapi habis itu dia menangis di belakang, di dekat kamar mandi seperti itu. Dan terdengar oleh tetangga. Seperti itu. Kan ini anaknya kan kita tahu nih beberapa hari ini terus menangis ya. Apa perlu trauma healing juga nih? Iya, untuk anaknya juga kita akan meminta kepada seperti yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Garut, akan ada trauma healing atau dari psikologi dan lain sebagainya. Intinya saya berharap semua pihak yang ingin memberikan bantuan kepada korban harap bisa berkomunikasi dengan kami, karena ini masih proses panjang. Ada peradilan ya, ada persidangan, masih proses panjang seperti itu. Siap. Oke, itu dia pemirsa. Kita lihat Ibu Rohimah sudah berada di rumah orang tuanya dan sudah beristirahat begitu. Dan saat ini sudah banyak begitu para tetangga yang menengok kedatangan Ibu Rohimah. Jadi dari sisi hukum itu Ibu Rohimah atau korban ini sudah 2 bulan mengalami penyekapan
ada tangis atau hampir setiap hari ditangiskan sehingga keluarga melakukan Kuasa hukum korban tadi mengatakan bahwa korban Ibu Rohimah ini begitu mengalami penganiayaan yang intens dari kedua majikannya yang saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh Polres Cimahi, sehingga tadi katanya ada beberapa luka, termasuk luka di bagian kedua matanya, dan kita bisa lihat di sini dari wajah dari Ibu Rohimah masih lebam begitu akibat luka dari kekerasan yang dilakukan oleh kedua majikannya begitu. Ini para tetangga sudah hadir begitu di sini. Lingkungan sekitar, baik pemirsa, ini dia lingkungan sekitar. Memang ini di Kampung Cinangor, Desa Pangerenan, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut ini. Dari Limbangan itu menempuh perjalanan lagi ke atas begitu ya, sekira setengah jam lebih lah begitu. Dan kita lihat ini rumah lingkungannya ini masih tidak terlalu padat begitu ya, tidak terlalu padat dan masih banyak pepohonan begitu, karena ini memang lokasinya di dataran tinggi. Di Kampung Cinangor ini lokasinya di dataran tinggi pemirsa. Ini perbatasan, di sana gunung perbatasan dengan Sumedang, Kabupaten Sumedang begitu. Itu ada pemukulan fisik menggunakan tangan kepala ya. Ada juga yang menggunakan alat seperti kemoceng atau semacam ember, dan yang paling common lagi menggunakan alat itu teflon yang zaman dulu. Alat yang digunakan untuk memukul korban yaitu berupa teflon, kemoceng, dan lain sebagainya. Alat-alat rumah tangga begitu. Jadi Ibu Rohimah ini jika mengalami jika sedang bekerja begitu, jika menyetrika baju begitu kurang bagus atau kurang rapih, maka akan mendapat perlakuan kekerasan begitu, dianiaya oleh majikannya. Padahal menurut Rohimah baju tersebut sudah rapih, namun di mata majikannya baju tersebut tidak rapih, dan itu langsung mendapat hantaman begitu atau pemukulan atau penganiayaan dari majikannya sendiri begitu. Ini dia pemirsa lingkungan sekitar rumah. Ini rumah orang tuanya ya, itu rumah Ibu Rohimah. Kita akan tengok. Udah di mana Pak Lurah? Di Bandung, di Garut. Oh, ini ada orang tua dari Rohimah begitu ya. Baru kali ini jadi nemu majikan kayak begini. Iya Pak, waktu kejadian mungkin kan ini kan 3 bulan atau 2 bulan yang lalu Pak ya. Ada firasat nggak Pak waktu itu? Memang itu wirasat sudah 4 bulan terus-terusan wirasat. Yang paling yang mengerikan 1 bulan mengerikan ke batin saya langsung. Di perasaan gimana Pak? Bisa perasaan wah boba si nyai ya bakal manggil musibah. Wirasat tos aya. Nggak enak gitu Pak ya? Nggak enak langsung lesu. Padahal Bapak belum tahu ya sebetulnya belum kejadian. tahu. Kan saya sering mendoa lagi selesai kerja sampai jam 12, kadang-kadang jam 4. Memang sejak 1 bulan yang lalu sudah nggak enak gitu Pak ya. Terus setelah mendapat firasat itu Bapak langsung gimana? Ya jadi perasaan saya ngelemar ya langsung. Nah ini Pak, Ada firasat. Pak setelah tahu kemudian pelakunya sudah ditangkap, harapan Bapak hukuman apa? Ya setimpal dosa. Jadi mah biasa nang tuh kesekian sekian tahun setimpal sareng dosa nak hukuman mati.
penegak hukum. Gitu. Tapi bahagialah pelaku sudah ditangkap ya Pak. Alhamdulillah. Sudah lega Pak ya? Lega. Alhamdulillah. Teh Rohimah atau Uwi sudah lega Pak? Lega. Mohon. Pak nami teh saha jenengan? Pak Amid. Pak Amid. Pak Amid. Yuswa seberapa tahun Pak? Kelahiran 48. 48 berarti 18 tahun Pak. Muhnya. Asli abdi mah. 48. Jadi salam aja taya komunikasi Pak. Taya komunikasi. Komunikasi kumaha? Saran Ibu Rohimah taya nelpon. Aya kan KTP sareng ieu teh pan Disita dirampasnya pemajikanna mohon. Sempat ngintun atau pas sekali gitunya. Sekali ka Bu Isa 1 juta katanya, tapi nyampe ke sini 800. Kan cuma dipinjam sama Isa. Oh. Jadi dibawa pertama nate kusaha Pak damba ka ditu teh. Bisa. Oh, kubu. Diajakan gitu. Izin harita ka Bapak kumaha izinna? Gimana izinnya? Ari ngidinkeun mah kieu ari abdi mah. Bae nyai dek digawe mah kira-kira ngadarurat cuma langsung we uwi kumati sasarina tek telepon ka bapak nya. Belaan sabarakali ali mah pagen panyan di Bandung itu. Gering rong dipapagen lancar komunikasi mah tadi mah kan teu aya komunikasi lembang 3 bulan. Jadi sebelum nama pernah jantan ART oke lancar komunikasi mah lancar jadi ngan satosna disiksa langsung eta dirawat mohon dijabel gitu kan mata aya hubungan saya komunikasi mohon biasa komunikasi di majikan sebelumnya mah Pak aya komunikasinya mohon jantan sanes di tempat pelaku ya nya sebelumnya pernah gitu dambal di Nusanes gitu Pak ya di yang lain yang lain terlibat juga di mana-mana kan lancar mohon Pak Arya bumi saha Pak Rohimah teh ieu oh itu nu bapak itu nu nembe oh mohon Bapak damel sehari-hari non Pak tani Pak aya abdi mah disebatkeun tukang tani dan ngebon sakedik nyawa sakedik sambil ngurus domba gitu petani buruh we lah ya putra Teh Rohimah sareng Bapak bener selama itu nya kan teu diurusna oge dirusasi ngandung teu diurus ku ramana dugikeun kahir teh ku abdi dirorokna mata bapak teh ka abdi jebat oh bapak gitu oh jadi Teh Rohimah teh sudah bercerai teh sareng suamina mun 3 bulan atuh usia pernikahanna oh mahijina teh punungna cek majikan teh cenah urang nyeun imah gitu kira ngaji sareng bapak mangga bapak teh data nama kosong ngameunang usaha sok kumpulkeun ka bapak urang digeuykeun nah kana bahan naon keun ari kai imah jamuan anak kamu adamal mah itu keun tanggung jawab bapak upahna itu oge keun bae tong maneh mari mikiran kamu meser semen kenteng itu kumaha ayana urang langsung ngarapkeun gitu Bapak mah tenang ya Teh Rohimah sudah pulang ya tenang lega hati lega sebelumnya kumaha perasaan Pak gimana perasaan Bapak deg-degan kadang kala rasa cemburu curiga keadaan seperti itu kan udah alhamdulillah geuning tos dugi ka dieu abdi nganuhunkeun ka sadaya ka media mohon galah dikumahkeun abdi teh geuning batan ka kieu abdi panginten nyuhunkeun teh kana kawasing timpal tina kasayan we kasadayana ku amin timpal panjang umur amin diseureurkeun rezekina nya kasadayana amin mohon Pak, boleh diceritakan Pak, dicarioskeun ieu teh putra kasebari hiji terus waktu sarita izin hoyong damal teh ngawitanana kumaha ka ibuna eta mah izinna dari abdi mah mana nyai indit ka Bandung di bahanan ongkon di bahanan sakedik
efeknya musikannya dewetan dia taman tuh apa ongkos beli kirang daya cemai mah karena kareta kanggo bekal engke di bumi itu iya banan ku abdi gitu. Nah atuna ini teh dina larangan bulan cek abdi teh sapar Pak sanes kitu apaan kieu sebab larangan bulan teh seperti ayeuna nya ieu Muharram Sapar Mulud mohon Rahayuna Rebo Kemis tah kenging angkat-angkatan dinten Jumaah misal kenging tara dilabrak abdi mah akhirnya sok cilaka gitu efek ningang dina naasna Rebo kapayuna kana naon kana Jumaah kenging indik-indikan mohon tah nya naasna jalmi ieu mohon hukumnya ka tukangna Selasa Rebo Senin tah Senin Selasa Rebo tah eta teh dina Senin teh wayahna kedah kana dawuh jan ka anu dawuhna sareng rayuna menurut abdi kitu nya mohon pelajaran teh sepuh kapunggu mohon kitu nya daya ki parawalina atuh aya hitungan mah mohon tah Saldi mah ngantukur ceritakeun teh aya nu di abdi we kitu ieu mah sepuh kapunggu guru gitu. Itu biasa di kurangan, itu biasa di langkungan. Mohon. Mohon. Jadi si asi bete ku abdi tuh maneh mah awas ini ke Jakarta ke Bandung ulah poe anu da maneh modalna anu komo ke Bandung mah anti na ulah nyaba dinten Sabtu salab apesna Bandung asalna eta Sumur Bandung Teh Rohima angkatna dinten naon Pak berangkatna angkatna teh minggu lepas mah hari teh muhun dinten Sabtu sonten ban abdi ngagorowo tuluy cenah eksul nah bapak tahu saya lagi cenah itu yuk Astagfirullahaladzim la ilaha illallah dah kitu adi mah eukeun bae jeung salamet teh kur sakitu datos tameng cenah naik motor dijajabkeun ku saha eta Pak pas angkatna Pak Isa Pak pas Bapak ke Bandung ke rumah sakit kamari anu hari pertama ke Bandung kumaha pas ninggal Ibu Rohimah pokoknya mah adi mah bukan kanyurucud limpe ningali situasi badan kita juga gitu cek istilah nama lah upami nyawa teh mah sahoseun kitunya mohon keluar ke nyawa mohon ngantuk gitu tah sadarna si nyai teh ku adi dipasihan cai aqua dosapan diletak doa cai doa langsung alhamdulillah biasa ngobrol mohon komunikasi karena abdi lancar ngobrol itu iya sambil membubur Duh, alhamdulillah terus tenang lah terus Pak sudah pulang mah tenang gitu mohon nya abdi ge kareng-rengan ka jajaran ayeuna ti pemerintahan atau siapa yang nanti para pemerintah sampai dewan Pak iya pemukiman Pak kadituna atau napi kebon Pak kebon keras kadituna kampung deui tebih ka ditu paling 2 kiloan 2 kilo kampung Cihanjuang kampung Maya 5 RT itu kadituna teh nagreg biasa mun nagreg ke Sumedang mohon batasan Pak mangapa pilih bade santai heula Pak nya bade ka ditu heula mohon koyong ninggal ieu Pak umi ieu Pak kelebat ini dia pemirsa rumah Ibu Rohimah begitu masih panggung yang tadi itu rumah ibunya tadi mah rakana Teh Rohimah kahiji oh iya Kang nu penak tehnya harita pas umi alah punten Kang selamatnya munda ieu tos Teh Rohimahna
Ayo nu bade di sakamkeun Kang? Atos siap mangga Kang cekapnya mangga ngopi heula. Ngopi heula Kang mangga. Itu dia pemirsa. Mohon maaf sempat terputus-putus karena memang sinyal agak buruk di sini. Kita akan melihat lagi Ibu Rohimah yang sedang ditengok oleh para tetangga di Ini dia pemirsa, Teh Rohimah sedang berbincang dengan paman dan keluarga di sini sudah berkumpul semuanya. Para tetangga menengok Teh Rohimah yang sudah dalam keadaan baik. Aya nu bade disampaikan Pak. Kumaha kondisi Teteh sakaya ayeuna Pak? Gimana Pak? Alhamdulillah kondisi korban sekarang udah membaik, tinggal penyembuhan. Tinggal penyembuhan.